Great. Ya, terima kasih sudah direkodkan ya. Jadi kuliah ini akan didampingi saya dengan Pak Mas Wahono. Kemudian sesuai dengan judulnya, ini akan membicarakan tentang IPA persekolahan, gitu ya, IPA persekolahan. Jadi nanti saudara-saudari akan diajak diskusi lebih dalam mengenai topik-topik yang ada di SMP ya, karena IPA itu nanti di dalam pembelajarannya ada di SMP. Kalau SMA sudah terpisah, sudah sendiri-sendiri begitu ya. Nah, oleh karena itu nanti antara saya dan Pak Wahono akan berbagi jadi konten atau materi generik ya, saya katakan generik esensial. Mengapa demikian? Karena materi tidak mungkin di dalam satu semester ini kita kupas semua pokok bahasan di SMP. Sehingga untuk fisika dan biologi atau kimia nanti kita akan bahas per rumpunnya. Misalkan ya kalau di dalam biologi struktur fungsi hewan dan manusia, kemudian satunya struktur fungsi tumbuh-tumbuhan. Ada lagi tentang ekologi gitu ya. Jadi itulah yang saya sebut sebagai rumpun. Nah, itulah yang nanti akan dikaji, dan kalau biologi sesuai dengan yang di RPS itu ada di 4 pertemuan yang terakhir. Kemudian yang fisika dan bumi antariksa nanti akan dikawal oleh Pak Wahono sendiri sejak awal. Jadi sebetulnya di pagi hari ini kita akan tampil bersama. Nanti akan kalau pertemuan pertama tentu belum masuk materi nih, karena nanti kita akan jelaskan dulu tata cara tentang perkuliahan pada pagi hari ini. Sampai di sini, siapakah dari saudara-saudari yang sudah browsing dan mendownload RPS serta PPT-nya? Saya sudah ada RPS-nya, Pak. Alhamdulillah ya. Ya. Masih banyak atau gini, ada yang belum buka RPS? Sudah dibuka, Bapak. Oke, alhamdulillah ya. Jadi kalau lihat jadwalnya, pertemuan pertama kan tentang gerak kalau tidak salah ya, kalau tidak salah. Karena saya juga pasti tidak membukanya. Ini masih centang sebentar, saya cek lagi. Iya, ini dari pagi belum dibaca ini WA saya oleh Pak Wahono. Dan apa-apa. Karena beberapa waktu yang lalu kan beliau keseripan gitu ya, mertuanya kan wafat, barangkali hari ini bertepatan dengan kalau bahasa Jawanya itu 40 harian atau apa gitu barangkali ya. Maaf, saya hanya bisa menduga-duga karena sampai pagi ini saya belum mendapatkan informasi yang konkret. Tetapi saya harapkan nanti kita bisa berkomunikasi lebih dan terstruktur. Jadi nanti yang pertama, tolong saudara-saudari buat grup. Kalaupun sudah punya grup, tapi belum ada saya dan Pak Wahono, tolong kami berdua di-invite. Itu yang pertama. Kemudian, untuk Zoom, ini kita kesulitan untuk menyajikan materi secara terstruktur dengan baik mulai pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir. Makanya nanti kami akan membuat Google Class dan Google Meet ya, Google Meeting. Jadi oleh karena itu maka buat dulu grupnya, nanti akan kami bagikan link Google Classroom, dan saudara-saudari sebagai tanda resmi sebagai peserta mata kuliah ini, maka nanti silakan mengklik link Google Class-nya ya, Google Classroom-nya. Dengan mengklik tersebut, maka Anda terdaftar sah di kelas tersebut. Nah, ketika diskusi,
maka nanti kita memanfaatkan Google Meeting. Model perkuliahan di S2 ini sama dengan mata kuliah yang lain, yaitu menggunakan chapter report. Ya, chapter report. Di bagian bawah jadi RPS, ada referensi. Nanti akan saya tambahkan barangkali karena kalau tidak salah biologinya itu kok sedikit ya, hanya menggunakan apa itu buku yang terakhir itu apa? Coba dibaca yang terakhir. Nah, ini Mbak Rofia atau Aliyah ini ya. Start screen sharing, coba dibaca yang terakhir. Campbell ya, Campbell bagus. Yang terakhir itu coba dibaca yang terakhir bukunya. Next, geser ke atas Mbak. Ya, coba diteruskan. Mbak Rofiatul mungkin bisa teruskan lagi ke referensinya Mbak. Boleh ditarik lagi ke bawah. Teruskan Mbak. Nah, stop ya. Jadi ini, jadi kok 7. Nah, oleh karena itu nanti supaya berimbang dengan yang lain nanti nomor 8 dan nomor 9 akan saya lengkapi. Ketika nanti Pak Wahono mengarahkan materi apa yang akan dibuat bahan diskusi, maka nanti beliau akan mengarahkan. Biasanya yang diarahkan ke buku-buku teksnya ya, buku teksnya untuk membahas per pokok bahasan yang saya sebut sebagai generik esensial tadi. Nah, oleh karena itu, saudara-saudari, model pertama kita harus punya pustakanya. Caranya macam-macam. Saya yakin saudara yang sudah lulus S1 ini punya jurus yang luar biasa untuk nguber e-book yang gratis ya. Saya yakin Anda lebih pinter panjenengan daripada saya. Ya, setuju ya? Kalau saya itu tahunya cuma di PDF draft itu saja. Sehingga stok bukunya walaupun di sana jutaan tetapi terbatas ya, terbatas. Ya nanti nomor 8, nomor 9 nanti akan saya siapkan revisinya akan saya kirim ke Google Classroom. Dengan sebelumnya nanti tolong saudara-saudari bila sudah punya grup, tolong saya di-invite ya, saya dan Pak Wahono, dan nanti akan saya bagi. Nah, apa untungnya kalau kita punya Google Classroom dan Google Meet? Kita akan bisa memanage perkuliahan kita baik asinkron maupun sinkron. Saya lanjutkan ya. Sampai di sini apakah suara saya terdengar lancar di telinga saudara-saudari? Dengar Pak. Lancar, Pak. Lancar, Pak Rarjo. Oke, Mas Wahono sudah bergabung belum? Belum. Belum, Bapak. Ini masih 26. Kami mahasiswanya 25 sama Pak Rarjo 1. Saya tak telepone meneh ya, sabar nggih. Biasanya kalau Pak Wahono tidak tembus, saya nelpon istrinya, Prof. Suryanti itu biasanya. Tapi kok ya sungkan kok sepertinya mengganggu privasi ya. Jadi saya yakin beliau pasti punya alasan khusus sehingga tidak bisa bersama-sama kita. Namun demikian, seperti yang disampaikan oleh Kaprodi, oleh Pak Eko, kita tetap akan memberikan jatah pertemuan saudara-saudari itu sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan RPS-nya. Jadi ini anggap saja ini tidak perlu dihitung sebagai pertemuan, karena nanti pertemuan pertama kita akan bertemu dengan Pak Wahono. Coba di pertemuan pertama Mbak Rofi. Ya, kita akan bahas. Coba minta tolong ke atas Mbak. Boleh digeser ke atas? Mbak Rofiatul, Aliyah screen. Ya, terus kan Mbak. Nah, ini ya. Oke. Jadi masih memberikan gambaran ya. Memberikan gambaran tentang perkuliahan
yang ada di awal. Pertemuan ke-1, Mbak. Yosiawi. Ya. Nah, ini ya, hakikat sains dan sebagainya. Nah, tadi sudah kita singgung sebentar. Jadi, ini semester pertama perkuliahan yang ini. Iya Pak, semester pertama. Ya, berarti di semester ini pun saudara-saudari juga memprogram mengintegrasikan kurikulum Pogatri. Iya Bapak. Alhamdulillah. Pengembangan pembelajaran Jadi sains sinergi terintegrasi. dengan hal tersebut, ya. Kemudian nanti akan kita ulas, ya, secara umum tentang hakikat perkuliahan kita, bahwa saya ulang sekali lagi, bahwa yang kita garap adalah IPA persekolahan. IPA persekolahan, bukan IPA-nya S1, apalagi IPA-nya S yang lain. Oleh karena itu, pasti semuanya itu bersumber kepada kurikulum yang ada di SMP. Ya, di mana kita bisa melihat KD kan KI-nya SMP? Di permen nomor berapa? Di dokumen kurikulum yang mana ada KD dan KI? Halo. Ini kan sudah lulus S1 semua, toh. Masa enggak kenal sama KI KD? Halo? Mohon Sepi ya kelas ini ya? maksudnya KD-nya untuk Di mana? Di mana? begitu Pak. Nah, lihatnya di mana? Di Permendikbud nomor 37 tahun? mungkin Pak, tahun 2018. Ya, itu yang paling baru ya, yang sudah direvisi di era daring ini. Nah, kalau kita lihat mulai kapan IPA itu dipecah? Ya, dipecah itu mulai ketika kita SMP. Ketika SD masih IPA. Kelas 1 sampai kelas 6 masih IPA. Ketika kelas SMP ini juga masih IPA. Nah, apa itu kira-kira artinya? Siapa yang bisa sharing pendapat dengan saya? Dengan kita semua. Mengapa kok baru dikhususkan itu di SMA? Baru dipisah fisika, kimia, biologi kok di SMA? Kok tidak ada pelajaran fisika di SD, fisika di SMP? Siapa yang bisa bantu? Izin menjawab, Pak. Silakan. Karena di SMA lebih menjuru, Pak. Lebih memfokuskan di setiap mata pecahan dari IPA itu, Pak. Itu pendapat saya, Pak. Iya, filosofinya apa? Mengapa kok melihat dari jauh dulu, kemudian baru detail? Kok enggak detail dulu, baru kemudian ke keseluruhan? Bagus mana menurut Anda? Biar gak bingung, Pak. Jadi dari yang luas hingga mendetail gitu, Pak. Ayo, jelaskan dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari gitu. Misalkan Anda kursus mobil, nyetir gitu ya. Langsung diajari tentang bagaimana berbelok atau bagaimana parkir paralel. Nah, mengapa parkir paralel dan berbelok, teknik-teknik trik itu diberikan terakhir setelah Anda mengenal mobil secara umum? Kok enggak dibalik? Kenapa kira-kira? Mohon izin menjawab Pak. Silahkan. Karena harus tahu dasar-dasarnya dulu, Pak. Jadi harus tahu dasar-dasarnya dulu, baru mempelajari hal yang selanjutnya itu lebih yang spesifik. Jadi kalau kenapa kok parkir paralel itu diajarkannya terakhir? Karena sebelum belajar parkir ya harus belajar maju, mundur, belajar belok dulu gitu. Begitu Pak. Kalau dasarnya sudah bisa, maka untuk masuk ke yang lebih dalam itu, yang lebih lanjut itu
bisa lebih mudah. Seperti itu Pak kalau menurut saya. Iya, bagus. Boleh kasih tepuk tangan kalau jawabannya bagus ya. Begini, saudara-saudari, sekarang bagaimana atau begini, bagi yang sudah pernah kursus, ketika pertemuan pertama apa yang diajarkan? Ini Pak, Maju mundur, Pak. letak close, gas sama rem. Oh iya, pertama kali menjelaskan mobil, ada 2 macam mobil, ada matic, ada manual, kan begitu ya? Ini kontaknya untuk menyalakan mobil seperti itu. Nah, caranya duduk dan sebagainya itu hal-hal yang sifatnya general dulu, umum dulu. Ya, general umum. Kalau langsung masuk diajari tanjakan, kira-kira apa yang terjadi? Langsung gitu ya, siswa baru misalkan Mbak Alia ini kursus mobil, langsung diajak pertemuan pertama langsung mobilnya dibawa oleh pelatihnya langsung ke tanjakan, silakan ini dijalankan. Kira-kira apa yang akan terjadi? Nabrak, Pak. Nabrak. Yang Nggak jawab bisa siapa ya? mengendalikan. Yang pasti bingung, Pak. Tidak tahu apa yang dipencet mana dulu. Iya, Ini Pak. remnya mana, koplingnya mana, setirnya harus bagaimana. Oleh karena itu, ya ini barangkali loh ya, ini strategi saja untuk menjawab bahwa sebetulnya akan lebih mudah kalau dikenalkan dulu ya, secara umum, baru nanti setelah itu. Nah, ada yang unik saudara-saudari. Kalau mungkin kalian masih ingat, maaf, kalau saudara masih ingat ketika SMP dulu ya. Pernah SMP ya? SMP-nya tahun berapa? Macam-macam di sini, Pak. Gak apa-apa, wis macam-macam, sebutkan 1 tahun aja dari yang menyebutkan. Saya SMP-nya tahun 80. Saya 2009. Nah, 2009. Itu sudah dipisah atau ada IPA, ada biologi? Sudah dipisah atau belum dipisah? Kalau ketika zamannya saya itu ada terpadu, Pak. IPA. Ya, terpadu. Sejak zaman dahulu IPA-nya namanya IPA terpadu. Makanya nanti ketika Anda kuliah mata kuliah Fogarty, maka akan tahu hal tersebut. Nah, jadi ini dalam rangka mengapa kok di SD mengapa di SD itu IPA tapi di SMP kok masih IPA lagi, kok tidak dijuruskan, kira-kira kenapa? Melanjutkan, Pak. Melanjutkan. Jadi dianggap pemahaman secara umum di SD itu masih perlu dipertajam, diperdalam, sehingga nanti akan melancarkan pembelajaran itu ke atas, ke SMA, sehingga nanti kita atau anak-anak kita atau peserta didik kita akan tahu posisi masing-masing ya, posisi dari masing-masing keilmuan itu di dalam menunjang. Sebetulnya tidak ada yang terpisah sebetulnya ya. Dalam kenyataan sehari-hari, kalau saudara bernapas contohnya, mana komponen fisika, mana kimia, dan mana biologinya coba. Kita bernapas saja. Kalau kimianya zat yang terkandung, Mbak. Zat yang terkandung, ya. Di dalam udara itu ada 80% nitrogen dan oksigennya hanya 20%, sisanya gas-gas ringan yang jumlahnya cukup sedikit. Mengapa bisa terjadi pertukaran di paru-paru? Mengapa bisa terjadi pertukaran? Karena adanya Perbedaan tekanan Luar udara. biasa. Mbak yang tadi mengatakan perbedaan tekanan, siapa namanya? saya, Pak. Saya. Namanya saya. Adila. Adila. Oke, Adila. bagus. Oke, Adila. Oke. Di tepuk tangan juga boleh ya. Itu ilmu apa kira-kira? Pergerakan partikel dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah
sampai didapatkan kesetimbangan dinamisnya. Itu ilmu apa? Fisika. Fisika. Walaupun ada CO2, maka hemoglobin tidak ngikat CO2. Karena apa kira-kira? Mengapa kok dia memilih mengikat O2 daripada CO2? Nah, ilmu kimia itu ya, ilmu kimia. Ilmu fisikanya di mana? Halo. Mengapa udara bisa masuk ke paru-paru? Terjadi perbedaan tekanan juga kan? Ya, udara bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan Yang rendah. ketika rongga dada kita normal, kita menghirup udara sebanyak-banyaknya. Nah, mengapa udaranya bisa masuk? Halo. Mengapa udaranya bisa masuk? Karena disedot, Pak. Ditarik oleh paru-paru, Pak. Perbedaan Kenapa tekanan, kok Tarik ditarik? nafas, Pak. perbedaan Ya, tekanan yang tadi. jawab ini tampaknya bukan anak fisika ini ya. Kalau anak fisika pasti mengaitkan dengan PV per T. Ketika volumenya ditingkatkan, T-nya tetap, maka yang berubah apanya? Tekanannya berkurang. P-nya bahkan berubah. Ya, PV per T sama dengan N, maka ketika semuanya tetap yang berubah adalah volumenya, maka mau tidak mau P-nya akan mengecil. Karena tekanannya lebih rendah, maka udara akan bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Lain hanya kalau paru-paru kita kempiskan. Nah, kempiskan. Dan di mana sekarang biologinya? Biologinya di organ-organnya itu. Organ Apa yang sistem memerintah pernapasan. otot supaya turunkan tulang otot-otot dada? Mengapa rongga dadamu bisa mengembang dan tulang-tulang rusukmu terangkat? Siapa yang menggerakkan? Otot, Pak. Ya, Ada otot kontraksi dan relaksasi, Pak. ya. Kalau kontraksi terangkat apa turun? Turun, Pak. Turun, ya kontraksi Turun. malah turun. Kalau ya. relaksasi naik. Tapi terbalik itu. Ya. Kontraksi itu malah Naik, ditarik. Pak. Turnumnya ada dua otot ya, musculus pectoralis major dan musculus pectoralis Minor. ya. Besar mana? Mayor sama minor? Jelas, Pak, dari namanya. Mayor. Mayor. Mengapa? Nah, nanti akan saya ungkap. Pasti ada hubungan struktur dengan fungsi. Makanya di dalam topik apapun, kaitan antara struktur dan fungsi pada sistem. Mengapa dia lebih tebal? Kira-kira apa? Kok pendiam semua anak-anakku kira. Mengapa ototnya satu kecil, satu besar? Tugasnya berbeda mungkin, Pak. Ya, ulangi lagi. Karena posisinya Memiliki tugas yang berbeda. Wah, bagus ini. Mas apa ini senengmu? Isur, Pak. Ya, dicatat Mbak PJ. Sudah ada PJ-nya. Sudah, Pak. Sampun, Pak. Mbak, minta tolong temanmu yang aktif nanti dicatat, nanti jabri ke saya ya. Jabri ke saya. Betul sekali. Ambil contoh. Jantung kita itu terbagi dari berapa ruang? 4. Bagus ya. Nah, kalau saya akan membagi 2 ruang, atas dan bawah, kira-kira ototnya tebal yang atas atau tebal yang bawah? Atas, Pak. Bawah, Pak. Mengapa bawahnya lebih tebal? Memompa, Pak. Pemompa. Yang satu pasif hanya
menerima dan mengeluarkan. Tebal mana antara yang kiri dengan yang kanan? Kiri, Pak. Kiri. Kiri. Kenapa yang kiri lebih tebal? Soalnya ke seluruh tubuh. Bagus sekali lah. Itulah cara kita membelajarkan. Ini kalau sejak SMP sudah diajari ruangnya jantung ada 4, reptil ada sekian, nafas ada sekian, sama dengan kita. Itu nanti kalau dipertajam di SMA, maka semuanya nyambung seperti Anda sekarang ini. Tetapi perlu dikenal, mereka perlu kenal dulu seluruh hewan yang ada di vertebrata, invertebrata, dan sebagainya. Dan memang kenyataannya, saudara, tidak ada satu kejadian pun di dalam tubuh manusia itu yang murni biologi. Pasti di dalamnya ada kimia, ada fisika. Wah, ada lagi yang menghubungkan antara bumi antariksa ya. Mengapa kalau terang bulan itu mood kita kok enak terus gitu ya? Nah, dikaitkan dengan gravitasi bulan yang lebih besar daripada sehari-hari. Itu ada itu kajiannya di biologi. Artinya kok senang terus kira-kira kenapa ini ya? Nah, kalau ada yang sudah berkeluarga, mohon maaf. Coba siapa yang sudah berkeluarga? Halo. Oh, Ada, Pak. Ada. Siapa coba? Saya, Pak. Oke. Yang bilang saya tanya ya, yang lain diam dulu. Yang belum menikah enggak usah ikut menjawab. Karena tidak mengalami gitu ya. Yang lain tuh banyak, Pak, tapi enggak ngaku, Pak. Gitu ya. Wis, tak tambah satu persyaratannya. Siapa yang sudah menikah dan kagungan putra? Punya anak? Saya, Pak. Alhamdulillah, contohnya yang sama ya. Ketika mengandung, kadang-kadang suami itu jengkel. Mengapa kok jengkel? Permintaannya, Pak, tolong nanti pulang kantor belikan saya paha ayam sebelah kanan yang bau besar dan orang yang jualan jenggoten. Nah, ini tahunya kan lucu ya. Apanya kan lucu. Fenomena kehidupan sehari-hari ini. Masyarakat sudah tahu. Itu kalau bahasa Inggris namanya ngidam. Bisa enggak ngidam itu diterangkan secara biologi? Bu, yang sudah kagungan putra? Iya, kebetulan saya nggak pernah ngidam itu, Pak. Kayak karena contoh ini ya. Jadi sebetulnya ini saya sederhanakan, Ini kita simpan dulu pertanyaan tadi. Mengapa kita lapar? Butuh nutrisi, Pak. Butuh energi, Pak. Kita lapar itu karena lambungnya kosong atau sebab yang lain? Ada kontraksi di lambung. Nah, karena kontraksi di lambung, perut lapar ya. Oke. Ada jawaban lain? Halo. Karena tubuh membutuhkan energi. Membutuhkan energi. Ya. Jadi sebetulnya mengapa kita lapar? Itu karena kadar gula di dalam darah kita menurun. Karena menurun kadar darah, maka di otak itu ada sensor. Ya, ketika kadar gula itu turun, maka kita diberi stimulus oleh otak, ya, dibeli efektor untuk kita makan. Ya. Nah, ketika kita sudah makan, maka kadar gula kan naik lagi, sehingga hasrat ingin makan kita akan turun, betul ya? Kalau Anda lapar, gini wes, contohnya puasa ya, puasa. Nah, dengarkan baik-baik, saya pelan-pelan menerangkan. Habis sholat asar, bagi mereka yang berpuasa, itu pikirannya adalah untuk menyiapkan buka puasa. Sebentar. Nah, ini Mas Mohono. Assalamualaikum Mbak D.
Niki pun melebet. Mbak, Pak Mahono tolong dikasih link ya. Ya, jadi ini di kelas ini, Mas. Nggih. Di kelas Zoom. Nggih. Oh, yes. Sebentar ini ketua kelasnya ngirim ke panjenengan. Terus ini saya isi dulu, nanti jangan lanjutkan ya. Iya, ngamin ya. Iya. Enggak, artinya nanti pertemuan yang pertama teknisnya panjenengan pertajam ya. Oke, thank you very much. Assalamualaikum. Ya, sudah terjawab ya, karena beliau memberikan kuliah ada tabrakan dengan kuliah di kelas lain. Boleh dilanjut ya. Tadi saya hampir lupa. Tadi ngomongnya sampai di mana? Puasa nggih? Nggih, Bapak. Puasa, Ya. terus waktu habis Sore asar, hari. ya, Heeh. Jam 4 itu Anda sudah mubeng, sudah ngapusnya ngabuburit ya, nyeklak sepeda motor, kemudian di jalan-jalan itu ada. Ini nanti makan pembukanya apa ya? Pisang goreng, apalagi. Ya, pokoknya sing goreng-gorengan itu ya. Wah, ini enak ini kalau ada dawet, cendol, beli cendol. Apalagi. Nah, makan utamanya apa? Nasi, kemudian beli lauk-lauknya gitu ya. Nah, kemudian ditaruh setelah sampai rumah diletakkan di meja makan. Di meja makan. Ketika menjelang maghrib, Anda sudah siap di situ. Kemudian ingat sunnah Rasulullah bahwa untuk berbuka minumlah yang manis-manis seperti yang ada di background saya itu manis juga ya. Itu istri saya itu, tapi bukan untuk buka puasa. Jadi setelah kita mendengar suara azan maghrib, kita yang tadinya azan maghrib itu kita bersemangat ya, bersemangat ingin menghabiskan sak meja, berangsur-angsur semangat itu luntur gara-gara kita sudah mulai minum teh manis. Karena di saat yang sama itu pencernaan kita luar biasa. Detektor glukosanya jalan, reseptornya jalan. Begitu masuk, maka pusat kendali koordinasi memerintahkan kita untuk mengurangi apa tuh. Ini sudah hampir cukup ini, 1 gelas isi 4 sendok gula manis sudah cukup ya. Nah, seperti itu. Nanti kalau Anda gunakan untuk aktivitas, ya nanti akan lapar lagi, ingin makan lagi. Tetapi kenyataannya kan setelah membatalkan dengan teh manis, ambil wudhu, sholat, setelah sholat mau makan, nah itu gulanya akan meningkat. Nah, ini akan ada namanya pusat pengendalian terbalik. Justru Anda kalau melihat makanan akan jadi tidak suka, sudah rasanya enak dan tidak nyaman. Kembali ke yang hamil tadi. Yang hamil masih ada? Halo? Yang sudah pernah punya anak itu ya. Jadi begini, ketika saudari-saudari mengandung atau di dalam tubuhnya ada janin, maka nutrisinya itu jauh perlunya lebih banyak. Ketika minus proteinnya itu sangat tinggi, maka itu akan berbuah atau berujung kepada keinginan untuk melahap semua bahan makanan yang berbahan protein. Nah, sekaligus untuk ngetes suaminya gitu ya, karena wanita itu biasanya resah kalau sudah hamil tuh kan posturnya menjadi agak berbeda, tidak secantik ketika belum hamil. Dari aspek agama juga ada dan biologi bergabung. Jadi sebetulnya di dalam keseimbangan hormonal estrogen itu akan dibuat lebih dominan ketika ibu hamil, sehingga para bapak-bapak itu kalau melihat ibu hamil akan melihat wajahnya lebih cantik daripada sebelumnya. Nah, nanti bagi yang belum pernah hamil nanti segera dicoba supaya nanti tahu bedanya antara sebelum hamil dan setelah hamil. Kulitnya jadi lebih putih. Parasnya jadi lebih lembut seperti efek kamera Oppo yang sekarang itu ya, bisa mengubah wajah seperti orang jadi lebih cerah dan sebagainya. Nah, itu semuanya terjadi secara kimiawi.
Jadi sekali lagi, fenomena yang ada di depan kita itu sebetulnya tidak ada mana biologi, tidak ada mana fisika, dan sebagainya. Karena dialami oleh kita sehari-hari adalah merupakan gabungan itu secara terpadu, maka kita ini mengenali diri kita itu yang paling mudah sebagai contoh, ilmu-ilmu yang nanti akan kita pertajam di SMA. Makanya sejak SD sudah dikenalkan bahwa fenomena yang terjadi dalam tubuhnya itu sebetulnya ya IPA gitu ya, ada fisikanya, ada kimianya, ada biologinya. Gitu ya, itu pengarahan gambaran saya hakikat dari sains seperti itu. Jadi sebetulnya tidak betul-betul terpisah, tidak ada betul-betul yang ada terpisah. Begitu. Sampai sekian, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Siapa yang ingin merespon, silakan. Monggo. Pak Raharjo, ini Pak Wahono juga sudah hadir bersama dengan kita di sini. Iya, memang saya telepon tadi. Beliau yang telepon ya. Nah, ini sebelum saya minta Pak Wahono tampil, ini urusan dengan saya harus diselesaikan ini. Monggo, barangkali dari keterangan saya masih ada yang ganjel gitu ya tentang hakikat sains secara umum, nanti akan dipertajam oleh beliau. Saya berikan kesempatan. Barangkali masih ada unek-unek. Silakan. Baik, Pak Wahono tampaknya teman-teman sudah kebelet ketemu panjenengan ini ya. Oleh karena itu, Pak Wahono itu luar biasa. Ini kalau ndowongeng wah luar biasa. Saya punya pengalaman banyak dengan beliau. Kalau orang yang ngantuk-ngantuk, bosan-bosan itu kalau Pak Wahono yang bercerita wah luar biasa. Jadi beliau itu pandai sekali memodifikasi komunikasi ya, hubungan antar personal, sehingga nanti saya yakin sampai akhir perkuliahan nanti saudara akan terkesima dengan beliau. Pak Wahono, karena tidak ada yang mau mendalami apa yang saya sampaikan tadi, untuk lebih singkatnya saya kembalikan ke Mbak PJ, dan Mbak PJ mohon mempersilakan Pak Wahono. Terima kasih, itu dari saya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Raharjo. Matur nuwun Pak Raharjo. Ya. Ya, monggo Pak Wahono, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Jo. Ini kita keroyok Romo. Ini pesertanya yang fisika sekolah kemarin itu ya? Ada istilah. Ada tambahan. Ya. Ada tambahan. Dengan kelas kimia Pak ini ya. Oke. Pertama itu saya crash ya dengan kelas sains Pak Jo yang memprogram fisika sekolah. Dipindah aja enggak apa-apa Pak. Manut. Nggih. Sementara pukul 1 saya ada dengan Dikdas. Maka nanti kita cari jalan keluar. Seperti apa? Bisa ganti hari, bisa ganti jam, monggo. Tapi kalau Jumat seperti jam ini panjenengan nggak crash ya Pak Jo ya? Betul. Dan jadi bisa jadi nanti yang awal Pak Jo lebih dulu biar lebih mudah pengaturan terutama dari sisi peserta, baru setelah nanti saya boleh jadi akan ada bergeser gitu. Ini 2 kelas secara jadwal hari apa ya? Jam berapa dan jam berapa? Atau nama kelasnya apa ya? Jamnya jam 8.40 sampai 10.20 Pak Wahono. Bentar, tak lihat di siakat ya, biar kalau nggak ketemu gini nggak clear. Oke. Saya itu setiap ini pokoknya tak coba bikin sementara. Oke. Yang mana ini?
sign ini yang yang Kamis, yang Jumat ini berarti ini 2021D ini ya. Iya, betul Pak, 2021D. 2021D. Oke. Hanya 2021D. Ini dengan Pak Jo sudah benar. Coba kita lihat. Peserta ini peserta perkuliahan. Itu 2, 3, banyak sekali ya. Berapa jumlah total? 25, Pak. Oh, 25. Oh, jos ini Pak Jo. 25. Oke. Adakah yang belum masuk ke Finesa? Coba tak ini ya. Aisyah, Aprilia, Arif, Dela, Devian, Fadila, Faradila, Firdausi, Ilham, Indah, Kartika, Muhammad Izur, Nora, Pratnya, Putisari, Pak Narjo, Risa, Rizky, Alvan, Rizkinya ada 2. Terus Rofiatul, Sela, Sigit, Safri, dan Yuriska Noventi. Adakah yang belum masuk? Saya Pak belum. Agustina Pak. Secara NIM sudah ada ya? Sudah punya Pak, ya? baru semalam KRS-nya. Oke, tak manual enroll aja. Ya Pak. Agustina Duakuki Pak. Agustina siapa? Agustina 2. Iya. Kayak gini. Iya, 2 biasa ya. Kuki Pak, KUKI. Enggak ada ya? Iya, mungkin belum di-approve sama Pak Eko ya. Ya, kayaknya belum di-approve. Oke deh, nanti kalau sudah nanti tinggal masuk. Iya, Pak, baik. Oke. Dari 25 ini berarti saya asumsikan sekitar separuh itu sudah ikut perkuliahan fisika sekolah kemarin ya? Iya, Pak. Oke. Sudah, Pak. Nanti yang sudah ini agak anteng aja ya. Pak Jo. Yang karena ini double dan ada yang sudah. Mungkin berarti sudah pernah ikuti kita kemarin ya? Ya, tapi fisika. Sementara yang pengantar ini kan beberapa hal relatif ada beririsan kuat. Sehingga nanti saat beririsan kuat ya sementara tak minta agak pasif dulu yang kemarin beda. Oke, tak stop share. PPT sudah ada itu. Ini saya tunjukkan. Oke. Ini sebagai pengantar yang tadi juga sudah diantar oleh Pak Jo. Pokoknya hari ini kita ngantar aja. S2 itu tugasnya dosen itu sebetulnya kan hanya mengantar di sesi awal ini toh Pak Jo. Setelah itu kita minggir, terus kemudian Anda semua yang akan aktif. Iya, di sekolah juga begitu. Pertemuan pertama diantar orang tuanya, terus nanti berangkat sendiri. Setelah itu jalan sendiri. Sudah mirip aja. Ya sebagai pengantar ya, mari kita mulai dari hakikat sains ya, yang Anda bisa baca sendiri. Tapi bagaimanapun juga izinkan saya untuk memenuhi kebutuhan saya untuk ngomong lah ini ya, maka saya ngomong. Jadi yang pertama apa itu IPA? Semuanya saya yakin sudah paham bahwa IPA itu tidak sekedar hasilnya atau produknya yang berupa konsep atau hukum atau teori atau prinsip,
tetapi lebih dari itu dikatakan sebagai the way of knowing, sebagai sarana untuk mengetahui atau jalan pengetahuan. Ya, dalam bahasa Indonesia ya IPA itu pada akhirnya ya cara mencari tahu tentang alam secara sistematis. Cara kerja yang paling sederhana ya mengobservasi alam, jadi mengamati tentu saja dengan panca indera yang ada. Boleh jadi nanti akan memakai alat bantu, diobservasi, dicatat, dan seterusnya, dideskripsikan. Mungkin ada yang diklasifikasikan dan seterusnya, terus ditafsirkan. Nah, dari observasi ini sebetulnya untuk menemukan pola-pola. Menemukan pola-pola. Yang gunanya nanti untuk prediksi. Jadi untuk memprediksi apa yang terjadi jika. Semakin presisi prediksi itu, maka dikatakan pernyataan yang memprediksi ini dianggap benar di dalam sains. Jadi dan itulah yang diterima sebagai ilmu pengetahuan dari sisi produk. Nah, oleh karena itu kerja sains ya pada akhirnya ya untuk menghasilkan penjelasan yang paling sesuai yang bisa untuk memprediksi tadi. Nah, satu set pekerjaan itu serangkaian skills untuk maksud itu biasa disebut skills inquiry atau proses science skills, keterampilan proses, atau secara umum kita sebutlah sebagai metode ilmiah. Jadi jalan kebenarannya, cara mencari tahu tadi adalah dengan menerapkan metode ilmiah ini, mulai dari mengamati, mengklasifikasi, menginferensi, merumuskan masalah, hipotesis, menguji hipotesis, menganalisis data, mengomunikasikan, dan seterusnya. Nah, pada akhirnya IPA ini kalau begitu tidak sekedar produk saja tadi, yaitu hasil pola-pola tadi, tetapi juga menyangkut proses penemuan melalui kerja ilmiah ini tadi, terus kemudian sikap yang harus tumbuh atau harus muncul ketika mengembangkan sains, dan ini menjadi khas yang disebut sikap ilmiah, antara lain, apakah menurut Anda sikap ilmiah yang utama untuk IPA itu apa? Rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu. Bagus. Yang pertama adalah curiosity atau rasa ingin tahu. Ya. Dan seperti yang kemarin saya sampaikan, saya ulang lagi di sini bahwa jangan-jangan sekolah itu justru memadamkan rasa ingin tahu, ini yang bahaya ya. Kita tahu bahwa siswa prasekolah TK itu rasa ingin tahunya sangat tinggi. Ketika SD rasa ingin tahunya masih tinggi. SMP mulai memudar. SMA memudar. Kuliah bisa apa kata dosennya. S2 nanti juga apa kata dosennya aja. Jadi jangan-jangan sekolah itu membunuh rasa ingin tahu. Nah, itu jangan sampai terjadi. Maka dalam pembelajaran IPA ya terus harus kita tingkatkan rasa ingin tahu siswa dengan menunjukkan hal-hal yang menarik perhatian siswa, keheranan siswa, terus memantik rasa ingin tahu, terus kemudian antusias, berbagi antusias untuk menyelidiki, sehingga ketika masuk kelas jangan sampai wajah kita ogah-ogahan, tapi tunjukkan rasa antusias itu sehingga menjalar ke siswa, sehingga siswa itu menjadi penuh energi untuk yang dipenuhi hasrat ingin tahu. Idealnya kayak gitu. Nah, sikap yang kedua adalah tidak mudah percaya, skeptis. Skeptis dalam arti positif ya, yaitu ketika kita dihadapkan pada pernyataan tertentu, ya tentu saja kita harus menilai pernyataan ini patut kita percaya atau tidak, dan boleh jadi Anda harus menelusuri informasi yang lain sehingga Anda akan semakin yakin bahwa ini dipercaya atau tidak dipercaya. Hakim tertinggi tentu saja fakta.
ketika ada orang mengatakan matahari terbit dari barat, ya, yang itu maknanya makna lugas, maka Anda ya tentu saja akan menolak itu karena faktanya tiap hari matahari terbit dari timur. Nah, seperti itu. Jadi skeptis itu urutan yang kedua dari sikap dalam mengembangkan sains yang juga seharusnya muncul pada diri siswa. Nah, berikutnya adalah open minds, keterbukaan. Jadi begitu sudah ada data dan lain-lain, mungkin Anda yang meyakini sesuatu, boleh jadi keyakinan itu harus bergeser ketika memang ada fakta, ada data yang ternyata berbeda dari keyakinan Anda. Nah, untuk itu tentu saja harus jujur, jangan sampai mengubah seterusnya. Untuk menghasilkan data harus tekun dan mungkin mau bekerja sama dengan orang lain dan seterusnya. Itu adalah set sikap yang baik yang seharusnya tumbuh ketika mempelajari IPA. Kalau sudah belajar IPA tapi sikap-sikap itu tidak muncul, maka boleh jadi cara belajar mengajarnya tidak tepat, yaitu dengan cara anak tidak ditumbuhkan rasa ingin tahu dan kemudian berusaha mencari tahu tadi. Nah, tentu saja selain proses produk dan sikap ini masih ada lagi ya dimensi IPA yang lain, yaitu teknologi. Apa maksudnya? Bahwa perkembangan IPA itu akan mendukung perkembangan teknologi dan sebaliknya perkembangan teknologi itu pada gilirannya juga akan membantu dalam proses pengembangan IPA. Nah, oleh karena itu pendidikan IPA ya pada akhirnya sebagai sarana ya bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri, alam sekitar, serta prospek perkembangan lebih lanjut, pendidikan lanjutan dan lain-lain. Dan yang penting lagi adalah bagaimana menggunakan IPA itu untuk memecahkan masalah atau mengambil keputusan dia dalam kehidupan sehari-hari. Yang ini sering disebut literasi sains. Dan itu merupakan tujuan utama pada akhirnya untuk pembelajaran IPA di tingkat SD SMP. Berdasarkan peraturan pemerintah yang terbaru terkait standar nasional pendidikan, itu dikatakan bahwa standar kompetensi lulusan untuk pendidikan dasar, yaitu SD dan SMP, itu ada 3. Yang pertama adalah tumbuhnya karakter yang baik, seperti beriman bertakwa, toleransi, terus cinta tanah air, jujur, peduli, itu contoh-contoh karakter yang baik. Yang kedua adalah literasi, dan yang ketiga numerasi. Hakikatnya numerasi itu juga literasi matematis. Jadi akhirnya boleh saya katakan bahwa tujuan utama pembelajaran IPA SMP itu tumbuhnya literasi pada diri siswa, selain karakter yang baik. Literasi itu dalam hal ini adalah menggunakan IPA, pola pikir IPA ini tadi, serta metode IPA untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah diucap, tapi kenyataannya susah. Ya. Kalau nggak percaya, kita masih ingat betul, misalnya yang Jombang itu yang batu dicelupkan ke air itu, batunya siapa itu? Ponari. Pokari, Pak. Itu Anda lihat berita dulu berbondong-bondong ke sana, terus untuk mendapatkan air yang dicelupkan batu, terus kemudian dianggap air itu bisa berkhasiat untuk segala hal penyakit. Itulah yang ada di masyarakat kita, harus diakui. Dan pada titik ini, ketika Anda jadi guru, misalnya Pak Jo dan saya jadi dosen kan ya hakikatnya guru, itu pada titik ini yang merasa gagal kami itu. Ternyata di masyarakat yang muncul seperti itu, tidak berbusa-busa, kita sudah berbusa-busa seperti ini, dan sudah di SD, SMP, SMA sudah belajar prinsip-prinsip sains, tapi yang muncul ketika dalam kehidupan nyata seperti itu. Ya tentu saja banyak faktor, yaitu terkait dengan budaya, terkait dengan itu, dan lain-lain. Tapi itulah yang terjadi di kita. Jadi curhat dikit. Nah, oleh karena itu menjadi seperti ini ya. Secara umum bagaimana pengembangan IPA,
mulai dari mengobservasi gejala alam, terus jadi ketika kita menginginkan pembelajaran yang bermakna bagi siswa, ya pembelajaran itu idealnya sebagaimana orang mengembangkan IPA, itu kalau kita bilang ideal ya. Yaitu dengan cara memfasilitasi siswa untuk mengobservasi gejala alam. Kalau gejala alam itu sulit untuk dihadirkan, sebagai contoh gunung berapi, ya gunung berapi itu disajikan dalam bentuk media, tapi ada gejala alam. Tapi kalau memang ada benda sebenarnya, itu jauh lebih bagus jika observasi itu menggunakan benda sebenarnya, peralatan-peralatan yang ada, dan lain-lain. Nah, kalau mengamati kupu-kupu, ya idealnya ada kupu-kupu yang diamati. Seperti itu. Mengamati jamur, idealnya ya ada jamur yang diamati, dan seterusnya. Nah, dari dinamika gejala alam inilah orang mendeskripsikan, atau siswa nanti mendeskripsikan dan melakukan inferensi. Menafsirkan, ya, menafsirkan dalam bentuk, mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata, atau dalam bentuk gambar, grafik, diagram, dan seterusnya. Nah, deskripsi yang paling sederhana dan akurat itu adalah dalam bentuk hubungan matematis, yang biasanya ini menyangkut benda-benda tak hidup. Kalau benda hidup menyangkut koloni yang banyak, bukan individual. Kalau individual agak sulit untuk hubungan matematis. Koloni yang banyak, misalnya pertumbuhan bakteri pada suatu medium, itu berapa jumlah bakteri, itu bisa dimodelkan secara matematis. Tapi secara umum hubungan matematis ini untuk ilmu IPA yang cabangnya yaitu fisika, kimia. Yang biologi tingkat lanjut itu banyak yang menggunakan hubungan matematis juga. Yang sudah mengkaitkan biologi dengan fisika dan kimia secara mikroskopis, itu umumnya sudah memakai hubungan matematis. Misalnya pelajari saraf di otak, terus akhirnya dikaitkan dengan potensial listrik di otak, terus kemudian bagaimana mekanisme bekerja, lah itu sudah menyangkut banyak hal termasuk hubungan matematis. Nah, deskripsi dalam bentuk kata-kata, gambar, grafik, dan lain-lain itu digunakan untuk membuat prediksi. Nah, prediksi yang terbaik tadi saya katakan yang memang bisa menjelaskan keteraturan, dan ketika diobservasi itu tepat seperti itu, maka itulah yang diterima sebagai penjelasan yang diterima sebagai kebenaran di dalam sains. Anda bisa lihat kebenaran dalam sains tentu saja relatif, tidak betul mutlak, bergantung pada adakah pernyataan lain yang lebih sederhana tapi lebih prediktif. Kalau ada pernyataan atau uraian lain yang lebih sederhana, lebih prediktif, maka uraian yang itulah yang dipakai. Sebagai contoh, Newton dan Einstein misalnya, mekanika Newton itu berfungsi, tapi ketika Einstein merumuskan relativitas khusus, maka sebetulnya teori relativitas khusus itu meruntuhkan teori mekanikanya Newton. Seperti itu. Tapi untuk alasan praktis, ya untuk mekanika Newton masih digunakan untuk benda-benda yang gerakannya tidak cepat. Nah, jadi kalau melihat ini, kerja IPA itu cenderung induktif ya. Jadi dari observasi kemudian ditarik kata-kata untuk membuat teorinya. Tapi bukan berarti tidak dibalik. Ada juga pengembangan IPA yang melalui pola pikir deduktif dari umum ke khusus. Sebagai contoh, ketika Einstein menjelaskan teori relativitas khusus maupun umum, itu menggunakan pola pikir deduktif. Einstein membuat postulat atau aksioma, suatu pernyataan yang dianggap benar. Dari postulat atau aksioma itu diturunkan ke teorema-teorema, dari situ muncul rumusan-rumusan sebagai turunannya. Yang kita kenal misalnya, dari teori relativitas khusus Einstein muncul rumus kesetaraan massa energi yang sangat terkenal, E sama dengan mc². Nah, itu pengembangan IPA boleh secara deduktif maupun induktif. Tapi untuk pembelajaran siswa sekolah, idealnya secara induktif. Jadi dari mengobservasi gejala alam, terus kemudian seperti ini. Nah,
Kita sampai pukul berapa ini? Kalau sesuai jadwal. Nanti aku kadung terlalu banyak ngomong. 10.20 Pak Wahono. 10.20. C. Oke, kalau 10.20 saya ke arah latihan ini dulu, baru nanti saya minta waktu dikit untuk ke tugas. Coba langsung observasi inferensi. Yang kemarin hadir, yang ini tak beri kelonggaran, tidak usah menjawab. Ini terutama yang baru hadir ketemu saya hari ini. Coba lakukan observasi. Observasi itu dalam konteks ini pengamatan dengan mata saja. Terus coba sebutkan hasil pengamatan Anda seperti apa. Ayo silakan, siapa? Halo? Kok lama? Jangan-jangan nggak pada mendengarkan. Iya. Menurut saya ini terdapat sebuah aliran air, katakanlah ini sebuah selokan. Nah, airnya cukup tinggi yang memungkinkan terjadinya genangan. Nah, di sampingnya ini terdapat beberapa karung. Ini kalau saya pernah lihat di jalan biasanya kalau ada semacam saluran air yang menggenang ini dimasukkan ke dalamnya untuk mencegah aliran airnya. Jadi nanti airnya yang di bagian yang tidak ada airnya itu digali supaya lebih dalam untuk meminimalisir genangannya ini, Bapak. Bagus. Siapa yang bisa menambahi? Terima kasih. Perannya bagus. Yang lain? Halo. Mohon izin, Pak. Ya, silakan. Pak Wahono. Pak Ilham. Nah, kalau menurut gambar di sini saya mengklasifikasikan ada yang namanya komponen biotik, ada abiotik. Yang biotiknya ada rumput-rumput, kemudian ada batang pohon, kemudian ada aliran air itu aliran air itu abiotik. Jadi yang biotiknya ada rumput, ada pohon. Kemudian yang abiotik ada air. Kemudian di karung itu biasanya isinya tanah. Begitu. Kemudian ada yang di semen itu komponen abiotik. Oke, Jadi bagus. seperti itu, Pak. Satu lagi. Saya, Pak. Oke, Bella. Dari gambar tersebut saya mengamati bahwa foto itu diambil di siang hari karena di situ terdapat pancaran sinar matahari itu menyebabkan Tolong yang Pak Jo di mute ya oleh hostnya. Siapa hostnya? Bagaimana? Ini menyulitkan tidak? Karena kita juga harus berpikir seperti itu. Karena budaya ini kan sudah mepet, bisa memberikan. Yang punya Pak Jo di mute. Saya mau izin. Hostnya siapa? Yang mau ke benda. Karena ada pelatihan double. Pada intinya Tidak terdengar. Iya, sepertinya tidak terdengar, Pak. Hostnya siapa ini? Hostnya? Pak Arif, minta tolong Pak. Ya, sampun Pak. Oke. Dari tiga penyampai ini tadi, Pratnya, Ilham, dan Dela, mari kita fokus ya. Pertama, pengamatan, seperti yang saya katakan tadi, itu menghasilkan deskripsi pengamatan. Jadi, ketika Anda diminta untuk menyampaikan hasil pengamatan, ya hasil pengamatan saja yang disampaikan. Tidak sampai klasifikasi, tidak sampai penafsiran. Tadi Pratnya menyampaikan ada selokan, itu hasil pengamatan atau bukan?
menurut Ya. Anda? Hasil pengamatan, Pak. Pengamatan yang berisi air yang relatif bersih. Airnya menggenang. Terus kemudian ada karung berisi sesuatu. Pengamatan atau tidak? Pengamatan atau bukan? Pengamatan, Pak. Terus dikatakan oleh peratnya barang dari selokan, lumpur dan seterusnya itu dimasukkan ke karung. Itu pengamatan atau bukan? Bukan, itu suatu terkaan, Bapak. Bagus. Itu namanya tafsiran atau inferensi, yaitu penjelasan logis yang mengkaitkan hasil pengamatan. Jadi yang itu adalah inferensi atau penjelasan logis yang mengkaitkan hasil pengamatan, yaitu yang mencampur antara pengamatan Anda, hasil pengamatan Anda, dengan pengalaman yang ada pada diri Anda. Jadi berdasarkan pengalaman, tadi beratnya mengatakan, berdasarkan pengalaman biasanya sesuatu dari selokan diambil, dimasukkan di karung. Nah, itu contoh yang baik tentang inferensi, contoh yang buruk tentang pengamatan. Karena itu bukan lagi pengamatan, tapi sudah apa? Tafsiran terhadap hasil pengamatan. Yang terakhir itu. Dela tadi menyatakan foto ini diambil siang hari. Pengamatan atau inferensi? Inferensi. Inferensi, ya. Kenapa kita bisa menafsirkan ini siang hari? Karena terlihat ada sinar cahaya mentari ini di tanahnya. Terlihat terang. Oke, bagus. Pak Ilham tadi menyatakan ada biotik, unsur abiotik dari ekosistem. Itu pengamatan atau inferensi atau klasifikasi? Klasifikasi. Ya, sudah lebih dari sekedar pengamatan, jadi sudah ke arah klasifikasi, yaitu menggolongkan pengamatan menjadi ada benda-benda hidup, ada benda-benda tak hidup di sini. Nah, itu sudah lebih. Sehingga kalau diminta untuk pengamatan, ya apa yang diamati. Sebagai contoh ada pipa, betul atau salah ini? Pengamatan atau bukan? Pengamatan, Pak. Ada rumput, ya ada rumput yang rapi dan sebagian tidak terlalu rapi. Pengamatan. Apalagi yang bisa diamati selain itu? Ayo coba. Ada pohon. Ada pohon, bagus. Nah, yang penting di IPAS, setelah melakukan pengamatan memang berikutnya membuat tafsiran yang logis tadi, namanya menginferensi. Maka dengan cara itu, pola-pola itu akan didapat. Contoh inferensi, ini siang hari tadi betul. Contoh inferensi yang lain seperti yang dilakukan oleh peratnya tadi, yaitu kelihatannya ada hubungan antara bersihnya selokan dengan karung yang ada di situ, yaitu materi-materi di selokan itu dimasukkan ke dalam karung. Apalagi beri contoh inferensi yang lain selain yang sudah dikemukakan ini tadi. Siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Oke, kalau menurut saya ini inferensinya genangan air ini bisa menyebabkan sarang untuk tempat bertelurnya nyamuk sehingga bisa menjadikan wabah penyakit pada suatu daerah, khususnya daerah ini. Oke, apakah terlihat ada nyamuk dari hasil pengamatan ini? Tidak. Tidak ada, Pak. Jadi ini contoh tafsiran, tapi ada satu celah di situ, yaitu yang tafsiran hanya berdasarkan pada pengamatan ada selokan. Walaupun secara kesimpulan benar, tapi seharusnya ada satu lagi, yaitu tentang nyamuk yang teramati. Karena tidak, maka inferensi itu boleh jadi terlalu meluas dibanding yang diamati. Ayo, siapa lagi? Silakan. Foto ini diambil pada tengah hari atau pagi atau sore hari? Mana yang lebih tepat? Pagi atau sore hari, Bapak. Kenapa Anda menjawab itu? Karena bayangan pohonnya terlihat lebih lebih panjang. Berarti ini kemungkinan sore hari. Karena kalau siang hari tidak ada bayangan, bayangannya tepat jatuh lurus dengan objeknya. Oke, bagus.
Jawabannya betul, tetapi ada yang saya koreksi dikit. Itu bukan bayangan, tapi bayang-bayang. Jadi yang Anda maksudkan itu adalah shadow, not image. Jadi kalau matahari itu terhalang, maka di belakang penghalang itu muncul bayang-bayang. Tapi kalau melalui pemantulan pembiasan, itulah yang namanya bayangan. Sebagai contoh, di sini ada bayangan pohon di selokan. Terlihat nggak itu, bayangan pohon di selokan? Terlihat, Pak. Terlihat. Jadi yang ini adalah apa? Yang ini bayang-bayang atau bayangan? Bayangan. Bayang-bayang. Bayang-bayang. Yang di sini itu bayang-bayang. Jadi karena matahari terhalang. Tapi yang ini karena melalui peristiwa pemantulan atau pembiasa, ini warnanya kan terlihat ini ya. Maka ini bukan bayang-bayang, tapi yang ini apa? Bayangan. Oke. Ini hal-hal dasar gini harus itu ya, mulai belajar lagi. Ayo coba ini apa pengamatannya, terus apa inferensinya? Inferensinya begini karena saya amati begini. Ayo coba. Halo? Saya, Pak. Ya, siapa? Saya Agustina, Pak. Oh ya, Jadi, Agustina. kalau berdasarkan observasi saya, di sini ada daun-daun kering, ada tisu bekas, terus ada pohon, dan juga beberapa rumput di sekitar pohon. Kalau menurut saya berpikir bahwa kenapa rumput-rumput kering ini dikumpulkan di bawah pohon, karena akan terjadi proses pelapukan pada daun-daun ini sehingga bisa menjadi pupuk pada tanaman tersebut. Dan Pak. Oke. Tafsiran yang paling sederhana adalah daun-daun ini tidak mungkin ngumpul sendiri. Jadi kemungkinan besar daun ini disapu dekat pohon. Itu aja. Apakah mau jadi pupuk atau enggak, kita nggak tahu. Nggak bisa menafsirkan sejauh itu dari pengamatan. Oke, yang lain siapa yang bisa menafsirkan? Saya, Pak. Mau Saya, jawab? Pak. Oke, Rizky terus Nora. Rizky dulu. Pengamatannya ini kan banyak daun-daun yang bergerakan, terus ada pohon-pohon juga. Nah, untuk tafsirannya, pohon-pohon itu kayak sebagai patokan dalam pengelompokan daunnya, biar mudah dibersihkan. Gitu. Oke. Kita pada kenyataan ini ya pokoknya dikumpulkan di bawah pohon, bukan pohonnya jadi patokan. Ya pokoknya dikumpulkan di bawah pohon. It's okay, tapi tafsiran pohon sebagai patokan terlalu jauh kalau untuk urusan sampah. Siapa yang bisa menambahkan lagi? Siapa tadi? Saya, Pak. Ya, Nora, silakan. Ya, di situ ada pohon-pohon sama daun, terus di belakang, paling belakang itu ada mobil-mobil. Kemungkinan menurut saya itu adalah tempat parkir, Bapak. Bagus, ini contoh tafsiran. Jadi ada paving, terus ada pohon, terus sana ada mobil, maka kemungkinan besar ini halaman yang difungsikan tempat parkir. Bagus. Siapa lagi? Satu. Saya, Pak. Oke, Yori, silakan. Di situ ada pohon yang batangnya itu dicat warna biru sama putih. Itu kemungkinan untuk waktu malam hari agar terlihat. Soalnya kalau pohon kan kalau malam tidak terlihat. Tidak terlihat, maka dicat. Bagus. Ini musim kemarau atau musim hujan menurut Anda? Musim kemarau. Kenapa kok tahu? Nggak ada tulisannya. Karena banyak daun yang berguguran. Bagus, itu contoh. Nah, berikutnya coba terakhir ini. Coba tafsirkan dari hasil pengamatan ini. Bukan tempat parkir, udah tahu. Tapi yang depan ini ya, latar depan yaitu ada bunga yang digantung ini. Saya mencoba menjawab, Bapak. Ya, silakan Pratnya. Ini terdapat tumbuhan anggrek. Setiap tumbuhan kan membutuhkan air
untuk proses fotosintesis dan kelangsungan hidupnya. Nah, di dalam potnya ini juga terdapat kain yang dimasukkan ke dalam botol, di mana botolnya terdapat air. Nah, dengan gaya kapilaritas, nanti airnya akan merambat dari kain menuju ke bagian tanamannya, terutama di bagian akar, sehingga kebutuhan air dari tanaman anggrek tetap dapat terpenuhi, meskipun pemiliknya tidak perlu menyiramkannya secara langsung. Bagus. Ya, jadi hasil pengamatannya ada anggrek yang berbunga ungu, yang segar, bahkan ada anakannya, terus ada botol bekas yang berisi cairan yang kemungkinan besar air. Air itu kemungkinan besar air tafsiran ya. Terus kemudian ada gombal yang menghubungkan antara botol dengan pot dengan batang bawah anggrek. Nah, tafsirannya tadi kelihatannya ada keterkaitan antara segarnya anggrek dengan gombal dan air. Penjelasannya, walaupun air itu berada di permukaannya agak bawah, tapi karena ada gombal, kemungkinan besar air bisa melalui gombal itu naik ke atas menuju ke anggrek. Apa betul itu? Tafsiran seperti itu, air bisa naik ke atas itu apa betul? Ya. Menurut saya betul, Bapak. Betul. Ya, karena betul. ini ada gaya kapilaritas merambat. Dalam konteks siswa dengan guru di sekolah, maka ini siswa jangan guru jangan langsung memutuskan betul atau dengan indoktrinasi, tetapi ayo kita coba, kita amati dengan mencelupkan tisu ke dalam air, terus melihat apakah permukaan air nanti bisa merambat melalui tisu. Nah, jadi seperti itu. Dan ternyata memang betul air bisa merambat melalui tisu, maka akhirnya anak menemukan peristiwa yang secara keilmuan disebut oleh peratnya tadi gejala naiknya air melalui pipa kapiler yang disebut kapilaritas. Maka sebetulnya penyajian IPA dalam pembelajaran untuk menghasilkan itu ya mulai dari observasi untuk memperoleh keteraturan seperti itu untuk mendapatkan penjelasan yang kemudian diuji lebih lanjut melalui eksperimen. Ketika Anda menyelupkan tisu ke dalam air tadi untuk melihat apakah air merambat melalui tisu, mungkin akan membuat grafik antara waktu dengan tinggi rambatan, maka dari situ Anda sebetulnya menantang siswa untuk mengajak siswa untuk melakukan eksperimen. Namanya pengamatan lanjutan. Maka dengan cara itu ilmu berkembang. Nah, pengamatan bisa kualitatif, kuantitatif, nanti dilihat konsep, peta konsep itu minggu depan kita bahas. Nah, kita langsung ke tugas. Jadi, nanti Anda berbagi tugas, berbagi dengan teman-teman, karena ini anggap menjadi satu kelas besar, maka upayakan menjadi sekitar 10 topik. Yang topik itu berarti 10 topik itu bisa jadi dikeroyok oleh 2 atau 3 orang. Caranya mudah. Pertama, Anda harus menganalisis, melihat KD SMP ya, IPA SMP, bukan SMA, tapi IPA SMP. Anda lakukan analisis, yaitu membaca KD, terus mengidentifikasi materi ajar. Ingat, di sini tidak seperti fisika, yang kalau fisika itu spirited full fisika, tapi kalau untuk SMP, rata-rata itu sudah dikaitkan dengan antara fisika dengan biologi. Jadi sebagai contoh ini, ada suhu, pemuaian, kalor, perpindahan kalor. Nah ini termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Inquiry-nya berarti nanti menyelidiki pengaruh ini. Nah nanti pilih kegiatan ini. Inilah nanti yang akan Anda jabarkan dari sisi materi. Adakah miskonsepsi di situ, terus kemudian ide inquiry Anda apa. Contoh yang lain misalnya ini, konsep energi, sumber energi, bentuk energi, termasuk fotosintesis. Berarti di sini transformasi energi melalui fotosintesis itu perlu Anda bahas. Jadi seperti itu.
Jadi tidak hanya energi adalah, tetapi sampai pada fotosintesis. Nanti silakan pilih KD-KD, ada 10 KD gitu yang untuk SMP, terus kemudian nanti Anda bagi secara KD-KD yang berbeda, terus anggap satu kelompok, satu KD itu dikeroyok 2 atau 3. Sehingga secara keseluruhan kelas ini sekitar 10 ya, maksimal 11 KD, 12 mentok. Karena nanti kalau terlalu banyak tidak fokus kita. Kita nikmati setiap pertemuan itu membahas analisis satu KD tadi secara detail. Nah, dari satu KD tadi analisis dan kembangkan materi dari berbagai sumber ya. Kedalaman materi paling apes itu setingkat SMP. Lebih dalam sedikit lebih bagus. Gunakan referensi yang relevan, misalnya buku IPA SMP, terus buku CTL SMP, misalnya, terus buku SMA, dan lain-lain. Untuk yang BSE yang menulis ya Pak Rarjo, saya, dan lain-lain itu ada. BSE, IPA CTL 2008, itu ada, nanti bisa Anda rujuk, Anda cari. IPA SMP K13 ada. Nah, penampil dalam hal itu kelompok membuat PPT yang komunikatif, yang berupa analisis konsep, miskonsepsi. Analisis konsep itu ya berarti penjabaran konsep itu, peta konsep dan penjabarannya, terus miskonsepsi, upaya mengatasi miskonsepsi, dan ide inquiry-nya. Nah, nanti saat tampil wajib melengkapi tampilan, tidak hanya PPT, tapi mungkin dengan menunjukkan sesuatu. Bisa model, alat peraga, benda sebenarnya, dan lain-lain. Silakan. Nah, tampil ini mulai minggu ketiga. Jadi saya beri waktu 2 minggu untuk melakukan ini. Minggu kedua nanti kita akan mendiskusikan miskonsepsi. Nah, upayakan yang diambil itu satu, untuk yang juga memprogram fisika, maka yang diambil jangan sampai materi yang sama, harus berbeda. Yang kedua, kalau Anda dari latar belakang biologi, upayakan yang diambil bukan biologi, tapi yang diambil ada yang dominan fisika misalnya, atau dominan kimia. Nah, seperti itu, nanti silakan berbagi. Nah, secara KD seperti itu tadi dengan materi utama ini untuk pembagian saja sebagai contoh seperti ini. Tapi tidak harus mengikuti ini. Yang penting tiap orang dapat satu tampilan secara berkelompok ya. Karena ternyata jumlahnya banyak. Terus kemudian ini boleh memilih materi ini tapi dengan melihat KD ya, dari KD ini terutama. Terus kemudian secara umum pengelompokan materinya nanti ikuti ini. Saya pikir itu yang terutama. Anda lihat lagi PPT-nya, siapa tahu ada unsur-unsur yang perlu dicermati. Oke, silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Mohon maaf agak melebar sehingga lebih dari yang itu lebih 15 menit malah. Kalau tidak sudah jelas, saya pikir kita bisa akhiri ya, mengingat waktu juga. Segera berbagi aja, berbagi KD, satu KD dikeroyok 2 atau 3 orang tadi. Secara total 10 KD, 10 pasangan KD. Yang ada fisika dan biologi ya, karena di sini ada saya dan Pak Jo, maka nanti jangan sampai tapi semua KD SMP rata-rata mengandung fisika, biologi pada setiap KD. Jadi aman-aman aja. Jadi silahkan pilih aja. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti cukup sekian ya untuk pertemuan hari ini. Monggo silakan sendiri Bu, yang pasti kita sudah setuju gitu ini. Jadi yang lihat di Oke, kita akhiri dengan demikian ya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri ya Pak Jo ya. Ini sudah agak lebih dari jam yang seharusnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.